Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Ketemu lagi dengan Pak Rijal pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI ya. Insyaallah di pertemuan ini Pak Rijal akan membahas materi di pelajaran 6 ya, yaitu tentang nilai perjuangan Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan Sunan Derajat. Adapun untuk pokok bahasan untuk pertemuan hari ini akan membahas dua wali, dua sunan, yaitu nilai perjuangan Sunan Bonang dan nilai perjuangan Sunan Kalijaga ya. Pak Rijal sengaja didualingkan supaya kalian gampang menghafalnya ya. Jadi ada link nanti tentang Sunan Bonang dan nanti terpisah juga ada link Sunan Kalijaga ya. Sekarang langsung saja untuk yang pertama tentang Sunan Bonang. Sunan Bonang itu nama aslinya adalah Makdum Ibrahim. Jadi nama asli Sunan Bonang adalah Makdum Ibrahim. Kemudian Sunan Bonang merupakan putra tertua dari Sunan Ampel. Ya, jadi Sunan Bonang itu merupakan putra tertua Sunan Ampel. Rijal ingatkan kembali, antara sunan atau wali yang satu dengan yang lainnya itu memiliki hubungan kekeluargaan. Bisa antara anak dengan orang tua, bisa paman dengan keponakan, cucu dengan kakek, guru dengan murid, dan lain sebagainya ya. Kemudian yang ketiga, ibu Sunan Bonang ini adalah Nyi Ageng Manila, putri Adipati Tuban ya. Sunan Bonang berarti merupakan cucu dari Sunan Gresik ya. Kan Sunan Ampel itu putra dari Sunan Gresik. Nah, Sunan Ampel melahirkan salah satu anaknya, diantaranya adalah siapa? Sunan Bonang ya. Berikutnya, Sunan Bonang lahir pada tahun 1465 Masehi di Tuban. Ya, lahirnya berarti di Tuban. Sunan Bonang ini bersaudara dengan Sunan Derajat. Ya, itu tentang Sunan Bonang. Perjalanan dakwah Sunan Bonang yang pertama adalah Sunan Bonang menuntut ilmu dari pesantren ayahnya di Ampel Denta. Ya, ini sekitar dekat Surabaya ya. Mula-mula berdakwah di Kediri dan mendirikan masjid yang bernama, masjidnya itu di Sangkaldaha ya. Kemudian Sunan Bonang menetap di Bonang, di desa kecil di Lasem, Jawa Tengah. Tapi Sunan Bonang dalam menyebarkan Islamnya itu salah satunya ke Pulau Bawean dan mendirikan pesantren di Tuban. Sunan Bonang menempatkan strategi dakwahnya di bidang seni dan budaya. Ya. Selanjutnya, wafatnya Sunan Bonang. Sunan Bonang ini wafat di Pulau Bawean pada tahun 1525. Saat akan dimakamkan, ada perebutan antara warga Bawean dan warga Bonang. Ya, karena lahir di Tuban, tetapi menyebarkan agama Islam diantaranya di Pulau Bawean. Jadi ada perselisihan, warga Bawean ini ingin Sunan Bonang dimakamkan di pulau mereka. Karena Sunan Bonang pernah berdakwah di pulau utara Jawa itu di Pulau Bawean. Tetapi warga Tuban tidak mau menerima itu karena Sunan Bonang itu lahirnya di mana? Di Tuban. Makanya pada malam harinya sejumlah murid Sunan Bonang ya yang dari Tuban, mereka mengendap ke Bawean untuk mencuri jenazah sang Sunan, untuk mengambil jenazah Sunan Bonang ya. Keesokan harinya jenazah Sunan Bonang masih tetap ada ternyata. Dan sampai sekarang makam Sunan Bonang ada dua tempat, yaitu di Pulau Bawean dan satunya lagi di sebelah barat Masjid Agung Tuban di desa Kutarja Tuban. Jadi wafatnya itu di Bawean, tetapi pada waktu itu warga Tuban, murid-muridnya yang dari Tuban mengambil jenazahnya dibawa ke Tuban, tetapi jenazah Sunan Bonang yang di Pulau Bawean tetap masih ada.
ya. Jadi sampai sekarang makamnya ada 2, ada yang di Pulau Bawean dan ada yang di Tuban. Berikutnya jasa Sunan Bonang. Karya dan peran Sunan Bonang diantaranya adalah sebagai berikut. Karya sastranya adalah Suluk Sunan Bonang, Tembang Tamsil, salah satunya adalah Suluk Wija. Kemudian yang kedua, mengubah gamelan Jawa yang saat itu kental dengan estetika Hindu dengan memberi nuansa baru. Ya. Tembang Tomboati adalah salah satu karya dari Sunan Bonang. Tomboati, ya, obat hati yang diaransemen sama Opik, itu ternyata aslinya itu adalah ciptaan dari Sunan Bonang. Yang ketiga, Sunan Bonang merupakan kreator gamelan Jawa seperti sekarang dengan menambahkan instrumen bonang. Jadi alat musik, ya, alat musik tradisional gamelan ada yang namanya bonang, ya. Dimana selain dari alat musik tersebut, menurut cerita bahwa bonang tersebut bisa mengalahkan musuh-musuh dari Sunan Bonang, ya. Berikutnya, menjadi dalang yang piawai membius penontonnya. Kegemarannya adalah mengubah lakon dan memasukkan tafsir-tafsir khas Islam, ya. Itulah diantara jasa-jasa Sunan Bonang, ya. Untuk berikutnya kalian nanti buka lagi link yang satunya lagi, yaitu tentang Sunan Kalijaga, ya. Untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Untuk yang Sunan Bonang, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.